Corel Draw-nya ya. Jadi di sini saya akan membuat misalkan brosur ini dalam dua sisi atau dua muka ini ya. Nah, nanti dua sisi ini bisa kita padukan gitu kan, di belakangnya juga nanti kita bisa bikin buat sendiri. Jadi biasanya kalau brosur itu kan bagian depan sama bagian dalam ya. Nah, tapi mungkin untuk pagi ini kita akan coba membahas bagaimana cara membuat bagian muka terlebih dahulu ya. Kurang lebihnya nanti akan seperti ini. Jika ada kekurangan pun nanti bisa ditambahkan atau bisa dilakukan sendiri ketika kita paham teknik-teknik yang nanti akan kita praktekkan hari ini ya. Oke, baik. Kita akan membuat objek baru ya, kanvas baru terlebih dahulu. Nah, seperti biasa ukuran yang kita gunakan adalah ukuran A4 ya, karena ini kan merupakan ukuran standar dan kertasnya pun banyak di luar gitu ya. Nah, sehingga memudahkan kita nanti ketika membuat apapun itu ketika mau dicetak gitu, dibandingkan dengan kertas-kertas jenis lain gitu. Kayak folio juga agak sulit gitu, F4 ya, seperti itu. Atau mungkin kertas-kertas lain. Pokoknya standarnya A4, kemudian ada A3 gitu ya. Itu yang biasa, yang banyak di pasaran gitu. Oke, klik di sini, kemudian kita seperti biasa ukuran A4. Biasanya kalau kita udah atur di awal, nanti akan secara otomatis dia mengatur ke halaman-halaman berikutnya, atau ketika kita membuka halaman baru nanti akan otomatis settingannya sama gitu. Kita namakan di sini brosur sekolah, oke ya. Nah, kemudian kita buat kotaknya atau kita buat untuk background-nya ya. Nah, untuk background ini kan bisa kita membuat secara satu persatu gitu, atau mungkin kita nanti ada teknik lain. Nah, biasanya kalau klik ini kan kita klik dibuat satu ya, seperti ini gitu. Nah, tapi kalau seperti ini kita harus mengatur dua kali gitu ya. Artinya dua kali itu kita membuat bagian lain gitu ya. Oke, sebentar. Ini klik objek baru, kita ini kan kita akan kerja dua kali gitu ya kalau seperti ini gitu ya. Yang kita atur lagi gitu seperti ini. Nah, sebenarnya ada cara lain ya untuk membuat ini. Kita bisa klik bagian poligon ini. Nah, kemudian kita pilih grab paper. Nah, sebelumnya memang untuk membuat ukuran yang sesuai ini kita bisa juga melakukan dengan klik pada rectangle ini double ya, klik double. Nanti akan dengan sendirinya dia akan membentuk objek sesuai dengan tadi ukuran yang kita buat di awal gitu. Dengan cara klik dua kali nanti akan terbentuk sendiri gitu. Nah, ya ini untuk rectangle. Nah, kemudian, tadi ya, jadi kita coba bisa menggunakan polygon ini, kemudian kita klik grab paper. Nah, ini kita bisa atur kalau kita ingin membuat brosurnya tiga halaman gitu. Nah, kita ya bisa tambahkan di sini 3 gitu. Nah, seperti ini, 3 halaman. Nah, tapi di sini saya akan coba membuat 2 halaman aja gitu. Nah, klik misalnya dua halaman. Nah, nanti kita bisa atur di sini ya. Nah, yang bawah kita hapus terlebih dahulu. Nah, ini kita hapus. Kita tentukan, kita taruh di tengah, kemudian ukurannya bisa kita sesuaikan. 297, 210. Ini ya, akan pas di tengah.
Nah, selanjutnya kita harus pisahkan dulu ya, karena ini kan ada sebenarnya ada dua halaman atau dua ini ya. Nah, ini kita bisa ungroup dulu, kita bisa langsung kontrol U atau klik kanan ungroup, atau bisa juga kita klik bidangnya kemudian kita klik bagian atas ini ya, ungroup. Nah, maka akan terpisah gitu, seperti ini. Nah, dia akan terpisah dengan sendirinya. Sebentar. Oke, nah selanjutnya kita nanti akan membuat warna. Nah, tentunya warnanya nanti akan kita sesuaikan ya. Kita akan sesuaikan dengan warna-warna ini, makanya kita coba ambil paletnya di sini, kita buat palet. Palet itu semacam ini ya, apa namanya? Warna-warna yang nanti akan kita pakai itu apa aja gitu. Nah, kita kopikan di sini sebagai acuan warnanya nanti kan ya. Nah, kemudian saya akan coba membuat beberapa variasi ya tentunya. Variasi sehingga nanti kita akan brosur yang kita buat itu tidak terlalu monoton gitu ya. Misalnya yang pertama kita buat garis atau bagian lengkung di bawah ya, dengan kita menekan ini freehand atau point line ini kita buat, tarik sini kan, kemudian kita atur menggunakan shape tool, kita lengkungkan terlebih dahulu, kemudian kita klik bagian atasnya. Nah, kita lengkungkan ya. Lengkungkan itu kan kita bisa melakukannya dengan klik kanan, pilih to curve, atau kita klik bagian sini, nanti akan muncul di atas. Sama aja ya. Klik di sini, kemudian kita atur. Mau tingkat lengkungnya seperti apa. Nah, nanti di sini kita akan coba beri warna ya. Supaya warnanya itu kita hanya menyeleksi bagian ini aja gitu. Nah, kalau kita mereview atau pada pertemuan yang ketiga ya kalau nggak salah, ini kita bisa menggunakan tool ini, kita bisa klik Smart Fill. Nah, kemudian kita tentukan warnanya apa yang akan kita buat. Kita klik di sini ya, kita ambil yang spesifiknya ini. Kemudian kita ambil warna yang kita inginkan. Misalkan di bawah ini kan nanti saya akan buat warna emas misalnya ya. Warna emas. Nah, kurang lebih warna emas itu nanti akan ya seperti inilah kurang lebih ya. Kemudian klik sini. Nah, kenapa kok warnanya yang membentuk bagian ini ya? Karena saya menggunakan tool yang Smart Fill tool ini. Ya, kalau saya klik, misalnya saya buat lagi ya satu lagi, karena kan nih sini saya buat lagi misalkan, nah segini ya. Kemudian saya buat lagi warna lain, kita ambil klik sini, kemudian kita pilih lagi warnanya, misalnya warna ini deh, klik. Nah, maka akan yang terwarna itu adalah bagian yang dibatasi oleh garis ini. Oke ya, nah itu. Nah, ini. Nah, dia akan membentuk warna gitu. Nah, ini tuh. Nah, kemudian kita hilangkan garis ini, nanti kita akan coba membuat beberapa garis lagi ya. Artinya membuat beberapa garis itu bisa kita keluarkan dulu atau kita pinggirkan dulu atau bisa langsung di sini ya. Yang kita tarik ini, kemudian kita buat garis lagi kayak tadi, kita lengkungkan, klik curve, ini ya kurang lebih mungkin ini, nanti bisa kita atur biar nggak terlalu juga. Nanti kita akan buat warna. Jadi kalau garisnya ini melewati ini, nanti akan terpotong juga gitu. Terpotong garisnya tidak sampai bawah. Gitu.
Oke, seperti ini kita ambil lagi. Nah, kemudian saya ingin memberi warna yang tadi ya, yang saya sudah buat paletnya. Nah, kita ambil di sini menggunakan pahat ini. Kemudian kita ambil salah satu warna yang ada pada palet yang sudah kita buat tadi. Klik di sini. Oke. Nah, kita buat satu lagi. Klik di sini. Nah, saya buat satu lagi nih. Oke. Oke, ini kita geser. Nah, seperti ini deh. Oke. Nah, saya buat smart fill, ambil ini, kemudian kita pahat lagi, kita ambil misalkan warna yang agak terang. Ini. Oke, nanti kita bisa hilangkan warna-warna ini, atau garis-garis ini bisa kita hilangkan. Nah, garisnya kita hilangkan dengan cara klik kanan pada bagian silang ini ya. Nah, nanti garisnya. Nah, selanjutnya kita coba atur yang pertama adalah bagian ini ya, karena saya ingin membuat efek emas gitu, maka saya akan menggunakan interactive fill, sama seperti halnya yang minggu lalu kita praktikkan dalam membuat tulisan ya, supaya tulisannya itu tampak seperti emas yang mengkilat gitu. Kita ambil interactive fill, kita pilih bagian yang ketiga ini 1, 2, 3. Nah, tinggal kita atur warna yang ingin kita masukkan nanti apa. Nah, sebelumnya bagian tengah kita klik 2 kali agar nanti ada 3 komponen warna yang masuk pada ini ya, pada objek ini. Nah, oke. Ini oke, kilau emas gitu ya. Ini misalkan. Nah, untuk bagian yang di belakangnya, bagian ini, kita bisa mengambil bagian ini dengan cara copy ini ya, klik ini copy, atau bisa juga kita mengambil pada bagian edit, kemudian copy from, nah ini ya, kemudian ini kita klik semua, oke, kita ambil ini, nah tinggal kita atur ininya, oke ya, seperti ini, oke. Satu ya. Nah, kemudian yang ini kita akan membuat warna, tentunya bagian belakangnya kita gelapkan terlebih dahulu dengan mengambil fill ini dengan cara klik pahat ini ya, kemudian ambil, klik, nah ini. Nah, kemudian kita bisa atur warnanya biar tidak terlalu monoton, warna biru aja. Kita bisa mengambil interactive fill sama kayak tadi ya, kemudian kita puter, kita arahkan ke bawah. Nah, di bagian tengah kita ambil lagi, klik, kasih warna biru ini, kemudian yang bagian bawah kita kasih warna terang. Oke ya, kita bisa naikkan sedikit. Nah, yang bagian ini kita bisa transparankan. Ya, silahkanlah, makanya transparan mau dari atas ke bawah atau bawah ke atas, boleh juga. Nah, ini misalnya seperti ini boleh. Kemudian yang ini saya tarik ke sini. Nah, sehingga kayak seperti efek timbul juga ya. Seperti ini misalkan. Atau ini juga kita atur sedemikian. Oke, seperti inilah kurang lebih ya. Nah, selanjutnya ini sudah kita buat. Nah, ini bisa kita copy, kemudian kita bisa letakkan pada bagian kita grup dulu deh. C, V, kemudian kita V ya, kita kopikan, kemudian kita balik, kita pinggirkan, kemudian kita atur, misalnya taruh di bagian atas.
bagian sini lah ya. Oke, kita posisikan di pojok. Ini kepotong pada bagian emas tadi ya. Oke, kemudian kita kecilkan sedikit, misalnya seperti ini. Ini segini, nggak terlalu banyak. Oke, nah kemudian saya ingin membuat ada model ya pada bagian ini, karena sesuai dengan contoh tadi, kita bisa lubangi bagian ini, karena kan tadi udah terpisah ya kedua objek ini. Kita buat lingkaran, kemudian kita tarik dengan klik kiri, kemudian kita tahan dengan menekan Ctrl C supaya lingkarannya ini sempurna gitu. Nah, kita lihat kan jadi sempurna. Kemudian kita geser sedikit. Nah, ini kita coba tarik lagi sedikit. Oke, ini nanti buat modelnya ya, model dari sekolah ini siapa gitu siswanya misalnya. Nah, kemudian kita ingin melubangi bagian dasarnya ini. Ya, kemarin kan sudah kita praktekkan juga dengan cara klik objeknya, kemudian tahan dengan shift, klik bagian belakangnya. Kita ambil yang bagian apa kemarin? Bagian ini ya, trim. Nah, untuk memotong ini bagian trim. Kalau bagian intersect ini ya, untuk menciptakan objek baru gitu ya. Nah, ini klik, maka akan terpotong di sini. Oke, kita bisa hilangkan dulu garisnya supaya kelihatan menarik gitu. Nah, selanjutnya kita akan membuat di sini kalau lihat contohnya di sini ya, ada beberapa objek ya seperti ini nih. Kita coba buat untuk menempatkan foto. Artinya tidak mesti seperti ini sih, artinya bisa juga menggunakan kalau kita membuatnya, ini brosurnya kan brosur SMK ya saya buatnya, atau misalnya SD bisa menggunakan bunga-bunga gitu, atau menggunakan objek lain, nah, bisa juga gitu. Nah, kalau membuat misalkan kita semacam daun, kita bisa menggunakan 3-point curve ini ya. Misalnya contoh di sini nih, klik sini, kemudian kita atur begini misalkan, klik, nah kemudian kita sambungkan lagi ini ke sini, kita buat lagi misal ini, gini, klik. Nah ini kan akan terbentuk ya objek seperti daun misalkan ya, atau ini bunga gitu ya, ya seperti ini misalkan. Nah kita bisa menduplikatnya beberapa bagian dengan cara kita copy paste atau duplikat ya, boleh juga. Nah, kemudian kita putar pada bagian ini, tapi kita tempatkan bulatan yang di tengah ini ke ujung sini nih. Supaya apa? Supaya ketika kita putar, yang jadi porosnya adalah bagian bawah. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita copy lagi, ini misalkan ini. Oke, ini udah. Porosnya kita taruh lagi di tengah di sini. Kemudian kita putar lagi. Seperti ini ya. Nah, seperti ini deh. Oke, nah sehingga akan terbentuk pola seperti ini gitu. Nah, ini sama kan polanya yang kita bisa tempatkan di tengah. Nah, tapi saya tidak akan membuat objek seperti ini ya. Ya ini mungkin untuk brosur TK oke lah gitu, atau mungkin anak SD bisa juga. Taman kanak-kanak boleh. Nah, ini hanya tinggal dibuat polanya. Nah, di sini saya akan membuat pola kotak aja ya, kotak. Atau mungkin kalau SMK bisa juga menggunakan kayak gambar-gambar mesin gitu ya, gambar-gambar komputer boleh juga. Nah, ini sini akan membuat kotak seperti ini. Kemudian bagian bawahnya saya coba miringkan
taruhlah 10 misalkan. Nah, bagian sini juga 10. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan membuat lapisan terluarnya ya, supaya nanti ada bagian yang timbul gitu, seperti timbul. Nah, caranya seperti yang minggu lalu juga, kita menggunakan counter ini ya, klik shadow, kemudian counter, kita tarik ke luar. Kalau nariknya ke dalam, nanti yang terbentuk adalah lapisan ke dalamnya. Kalau kita keluar, nanti akan terbentuk bagian luarnya. Nah, ini kita bisa tentukan dulu warnanya apa. Nah, ini kita bisa kecilkan juga ya bagian luarnya. Misalkan jangan gede-gede, 5, jangan 5 lah. Kita ambil 2. Atau 2,5 deh, 2,5. Nah, kemudian jangan lupa kita pisahkan terlebih dahulu, karena kan nanti kita akan membentuk bagian yang terluarnya aja yang memberikan warnanya. Jangan lupa bisa klik kanan break. Nah, ya, klik kanan, sorry. Ini posisinya harus di bagian terluarnya. Break counter group, atau bisa juga langsung menggunakan Ctrl K. Nah, oke, kita arahkan dulu ke sini. Nah, ini udah terpisah ya. Oke, itu udah terpisah. Kemudian kita ingin berikan warna, misalnya warna yang sama seperti emas seperti ini ya. Nah, kita ambil bagian ini atau tadi copy ini juga bisa. Ini copy, kemudian ambil seperti ini. Oke ya. Nah, bagian dalamnya kita coba beri warna lain. Warna abu dulu. Nah, nanti kan selanjutnya akan kita masukkan foto ke dalamnya gitu. Oke. Nah, oke. Nah, sebelum ke sini kita coba supaya ini nggak gerak ya. Artinya kalau kita tarik ini kan kita ambil ke sini ke bawah gitu. Kita bisa klik kanan, kunci dulu objeknya. Yang ini juga sama, kita kunci dulu. Kita kunci ya, supaya ketika kita tarik objek ini nggak gerak gitu. Oke. Ini juga sama. Oke ya, seperti ini. Oke, nah selanjutnya kita akan mengcopy beberapa bagian ya. Ini kita menggunakan transform saja. Supaya kita enak mengaturnya. Klik kanan, kita balik, karena kan sudut ketemu sudut ya. Sudut, kita geser sedikit. Oke, segini, oke. Kemudian kita perkecil sedikit ini, supaya kita buat variasinya. Oke, ini kita ke bawahkan, copy lagi ke bawah. Sorry, ini belum di gitu ya. Kita ini ya, kemudian kita klik ke bawah, kita balik, kita agak geser ke bawah sedikit. Oke, segini lah ya. Ini juga kita bisa kecilin sedikit. Dan yang di bawahnya kita klik juga. Kita balik, kita geser, kita perbesar. Oke, seperti ini. Nah, ini kan masih ada warna merahnya ya. Ini kita bisa hilangkan juga ini. Karena tadi sisa tadi belum saya hilangkan warna merah ini. Coba saya hilangkan garisnya. Kita seleksi, kemudian kita pilih. Nah, ini warnanya akan hilang. Kita grup terlebih dahulu supaya ini tidak mencar ya. Oke, kita mungkin akan tempatkan sini. Nanti ini akan menjadi gambar ya. Nanti foto-foto yang akan kita pilih nanti kita masukkan ke bagian ini. Oke, nah selanjutnya kita akan coba membuat objek lain sebagai informasi lain ya. Artinya informasi lain itu misalkan ini kan brosurnya saya akan membuat bentuk brosur SMK ya. Nah, tentunya di SMK itu kan ada jurusan-jurusannya gitu. Nah, di sini saya akan membuat informasi tersebut
Misalkan saya membuat dalam bentuk bulat ya. Jangan lupa kalau menarik bulat kita tekan kontrol supaya bulatnya sempurna. Oke, seperti ini. Kemudian kita coba buat lapisannya ya di luar. Kita kecilkan saja 2 misalkan. Nah, ini kita posisikan ke counter lagi. Kemudian klik bagian sini, kemudian klik kanan beri counter atau Ctrl K bisa sama. Oke, ini sudah terpisah ya. Nah, kemudian ini akan kita buat, saya akan buat mungkin ya bisa menggunakan efek emas lagi atau bisa juga menggunakan efek perak. Nah, ini saya coba menggunakan efek perak terlebih dahulu. Nah, ini kemudian kita ambil interactive fill, kemudian kita pilih yang ketiga ini ya, kita klik yang di tengahnya sampai posisi seperti ini supaya ada 3 ini ya, 3 titik ini. Oke, ini kita taruh di tengah supaya dia warna terang. Yang sampingnya kita ini supaya ada efek seperti kilatan. Oke, nah bagian luarnya sama kita buat seperti ini, hanya kita copy saja gitu. Copy properties form. Oke, ambil ini kan sama, kemudian kita putar. Oke, seperti ini ya. Oke, nah. Oke, jadi kita hilangkan dulu garisnya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini juga bisa ketika kita membuat sesuatu, misalnya ingin membuat seperti bentuk tombol, ya bisa kita gunakan teknik seperti ini. Gitu. Nah, selanjutnya coba kita tuliskan bagian-bagian ininya. Misalkan jurusan, kemudian misalkan jurusannya apa. Teknik apa teknik ya, teknik atau otomotif gitu ya. Coba kita perbesar aja tulisannya, tekan Ctrl Shift F3 ya, Ctrl Shift F3 untuk memilih Shift F3 untuk mengatur cengkesnya. Cengkes ini untuk mengatur kita mau mengecilkan semua atau memperbesar semua, atau bisa juga ada pada bagian objek ya, bagian objek atau bagian layout ya, pokoknya bagian sini deh di objek kayaknya sih ada. Cengkes oh nggak ada di sini ya, biasanya ada cengkes. Oke ya, pokoknya seperti itu ya untuk memilih cengkes. Kita langsung menggunakan Shift F3. Nah, kemudian di sini kita akan merubah fontnya terlebih dahulu. Di sini saya akan menggunakan font seperti biasa, seperti ini ya, font impact. Supaya kelihatan lebih ini ya, lebih lebih menonjol gitu ya. Ini kita kecilkan, kemudian otomotif oke, kita posisikan supaya memuat ini semua tulisan ini. Kita kecilkan ini menjadi 10 misalkan. Oke, nah ini kita warnanya bisa kita atur ya, misalnya warnanya jangan terlalu hitam. Ini aja. Nah, untuk bagian selanjutnya bisa kita cara ini aja ya.
seperti ini boleh, atau mungkin saya akan mengaturnya supaya kelihatan lebih ini ya, agak melengkung gitu. Di sini misalkan satunya kita buat di sini. Oke, ini misalnya jurusan teknik elektro gitu ya. Di sini misalkan teknik kimia. Oke. Nah, ini satu. Nah, kemudian bagian atasnya kita coba buat nama sekolahnya apa, bagian sini ya. Misalkan seperti ini. Kemudian kita warnain, karena belakangnya gelap, ya tentunya tulisannya harus tulisan terang gitu. Oke. Ini kemudian SMK misalkan. Impact seperti biasa, kita buat impact. Nah, kemudian kita perbesar. Nah, seperti ini cukup ya. Nah, tinggal kita geser ke samping menggunakan tool ini, shape tool ini. Kita geser. Kemudian kita kasih warna terang juga. Kita bisa menggunakan warna pada palet ini ya. Supaya gampang kita ambil di sini dan kita tuangkan ke sini. Dan di bagian sini misalkan tulisan udah kasih gitu. Nah, biar sama aja lah. Oke. Oke, nah segini. Oke. Besar juga. Bold. Oke, nah ini SMK Bunda Kasih. Nah, ini bagian depan kita sudah membuat seluruhnya ya.